проникающий в живот и пневмоедема. Perang Ukraina sering disebut sebagai perang paling modern di dunia. Drone, rudal presisi, satelit dan perang informasi mendominasi medan tempur. Namun ada satu peran penting yang hampir hilang dari sorotan global. Bukan jenderal, bukan tank, bukan jet tempur, melainkan tim medis perang. Mereka yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dari perang modern itu sendiri. Sejak konflik Ukraina berubah menjadi perang skala besar, karakter peperangan juga ikut berubah. Ini bukan lagi perang konvensional dengan garis depan yang jelas. Ini adalah perang modern, perang hibrida, perang jarak jauh, di mana satu keputusan di ruang kendali dapat mengakhiri puluhan nyawa di lapangan. Rusia dengan pendekatan militernya yang sistematis dan berbasis keunggulan artileri serta drone, menghadapi medan tempur yang sepenuhnya berbeda dari perang-perang klasik. Di sisi lain, Ukraina menjadi medan uji coba senjata modern Barat. Akibatnya, medan tempur berubah menjadi ruang tanpa zona aman. Dalam kondisi seperti ini, peran tim medis tidak lagi berada di belakang pertempuran, mereka berada di dalamnya. Secara hukum internasional, tenaga medis dilindungi. Aturan ini tertuang jelas dalam Konvensi Jenewa yang melarang penyerangan terhadap tenaga medis, ambulans, dan rumah sakit. Namun, perang modern tidak bergerak berdasarkan simbol. Drone tidak membaca palang merah, sensor panas tidak mengenali perawat atau dokter, rudal tidak memilah antara bunker militer dan pos medis darurat. Dalam praktiknya, hukum perang tetap ada, tetapi realitas teknologi membuat penerapannya semakin rapuh. Drone, evakuasi, dan kepahlawanan yang sunyi. Di perang Ukraina, evakuasi medis seringkali menjadi momen paling berbahaya, bukan karena tembakan langsung, tetapi karena langit selalu mengawasi. Drone pengintai mengamati setiap pergerakan. Drone serang menunggu saat kendaraan berhenti. Banyak tim medis memahami satu kenyataan pahit. Datang terlalu cepat berarti mati bersama korban. Datang terlalu lambat berarti korban sudah tidak bernyawa. Konsep golden hour dalam dunia medis militer perlahan kehilangan maknanya, bukan karena tenaga medis tidak kompeten, tetapi karena medan perang tidak lagi memberi waktu. Medis modern, prajurit tanpa glorifikasi. Tim medis di perang modern bukan lagi figur netral yang berdiri di balik garis. Mereka adalah combat medic, terlatih secara militer, terbiasa membuat keputusan ekstrim dalam hitungan detik. Mereka tidak bertanya siapa yang benar atau salah secara geopolitik. Mereka hanya menilai satu hal, siapa yang masih bisa diselamatkan. Disinilah perang modern menunjukkan wajah aslinya. Teknologi berkembang, presisi meningkat, namun kemanusiaan justru semakin tertekan. Analisis geopolitik, mengapa ini terjadi? Dari sudut pandang strategis, pendekatan Rusia dalam perang ini menekankan dominasi medan tempur secara menyeluruh. Udara, darat, elektronik, dan informasi digabungkan menjadi satu sistem. Dalam sistem seperti ini, setiap titik logistik musuh dianggap relevan. Masalahnya, dalam perang modern, garis antara militer dan pendukung militer menjadi kabur. Rumah sakit dekat zona tempur, medis merawat prajurit aktif, ambulans bergerak di area operasi. Ini menciptakan realitas keras, bukan pembenaran moral, tetapi konsekuensi strategis dari perang total modern. Pahlawan yang tidak diceritakan. Di media internasional, pahlawan perang sering digambarkan dengan narasi heroik, namun tim medis jarang masuk dalam cerita besar itu. Mereka tidak memegang wilayah, mereka tidak mengubah peta, mereka hanya mencegah angka korban bertambah satu demi satu. Banyak dari mereka gugur tanpa nama, tanpa liputan, tanpa pengakuan, dan mungkin justru disitulah makna kepahlawanan mereka berada. Perang Ukraina menunjukkan satu kenyataan penting.
Semakin modern perang, semakin rapuh perlindungan kemanusiaan. Bukan karena hukum hilang, tetapi karena teknologi bergerak lebih cepat dari moral. Tim medis tidak pernah hilang dari perang. Yang hilang adalah ruang aman bagi mereka untuk menjalankan tugasnya. Dan selama perang modern terus berkembang, pertanyaan ini akan terus menghantui dunia. Apakah kemajuan militer benar-benar membuat perang lebih manusiawi, atau justru sebaliknya? Jika kamu merasa pembahasan tentang perang modern, tim medis, dan realitas geopolitik seperti ini jarang dibahas secara jujur dan mendalam, dukung video ini dengan like agar lebih banyak orang melihat sisi perang yang sering tersembunyi. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu hukum perang masih relevan di era drone dan perang jarak jauh? Dan jika kamu ingin konten analisis perang, geopolitik, dan strategi militer dengan sudut pandang berbeda, pastikan untuk subscribe channel ini